Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Kembali kita bersyukur dapat berjumpa lagi dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah pembahasan dalam perjumpaan kami kali ini. Karena itu kami serahkan pembahasan kami pada saat ini, biarlah hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah membahas tentang definisi ya yang lengkap tentang teologi, dan saya sudah sedikit menguraikan tentang definisi itu. Nanti akan diperjelas pada saat kita masuk pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, teologi itu mutlak harus ada dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang percaya. Segala hal yang terjadi saat ini, baik yang muncul akhir-akhir ini, masalah-masalah teologi, itu muncul dari orang-orang yang tidak memiliki keutuhan teologi dan akhirnya menghanyutkan jemaat-jemaat yang tidak dibekali dengan teologi yang baik, yang benar, yang utuh. Seperti itu. Karena itu sangat penting kita belajar teologi, atau sangat penting jemaat dibekali dengan keutuhan teologi. Teologi bukan milik para pendeta. Teologi adalah milik semua orang percaya. Tidak semua orang jadi pendeta, tetapi semua jemaat harus menjadi teolog, belajar teolog dan menjadi teolog. Saudara-saudara, sebagaimana saya sampaikan, sekali lagi saya membacakan tentang keutuhan definisi teologi yang saya sudah buat pada perjumpaan sebelumnya. Jadi teologi adalah karya Allah Tritunggal, semata-mata karya Allah di dalam dan melalui orang percaya. Hanya orang percaya, ya, orang yang memiliki iman kepada Allah, kepada kehendaknya, kepada firman-Nya, Alkitab yang adalah firman Allah. Ya, banyak orang membuat rumusan-rumusan, tetapi tidak percaya kepada Allah dalam Yesus dan tidak percaya kepada kehendaknya yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi teologi adalah karya Allah Tritunggal di dalam dan melalui orang percaya dalam usaha iman yang dianugerahkan Allah untuk merumuskan pemikiran dan pemahamannya tentang Allah dan kehendaknya berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Oleh pertolongan dan iluminasi, pencerahan, pengertian Allah Roh Kudus melalui prinsip penafsiran Alkitab yang benar, yang oleh Roh Kudus juga diwujudkan dalam keutuhan secara ortodoksi. Jadi sekali lagi, ortodoksi, orto dan doksi. Orto benar, doksi ajaran. Jadi ortodoksi ajaran yang benar dari keutuhan Alkitab. Ortopati, ya, orto benar, pati cinta, perasaan. Jadi kecintaan akan ortodoksi, ajaran yang benar. Jadi ajaran yang benar
seharusnya menghasilkan kecintaan akan ajaran yang benar itu. Baru yang berikut ortopraksi. Orto benar, praksi praksis. Apa beda praksis dengan praktek? Walaupun kita lebih sering mengenal istilah praktek, ya, atau praktis. Praktis bisa jadi tidak berdasarkan teori, ya, praktis. Tapi kalau praksis pasti berdasarkan teori, pasti berdasarkan ortodoksi dan ortopati. Jadi ortopraksis adalah praktek hidup sesuai ajaran yang benar ortodoksi dan sesuai ortopati. Banyak orang berteologi tapi tidak dalam keutuhan tiga dimensi ortodoksi, ortopati, ortopraksi. Jadi diwujudkan dalam keutuhan secara ortodoksi, ortopati, dan ortopraksi, dan yang terimplementasikan, terwujud, diterapkan dalam segala konteks waktu. Jadi ya, teologi itu harus tekstual, tapi tekstual yang kontekstual, sesuai dengan konteks zaman ini, konteks budaya, konteks sistem apapun juga, ya, terimplementasi dalam segala konteks waktu dan tempat secara infiltratif, meresap, karena garam itu, ya, itu harus meresap, tidak bisa tidak, harus masuk dan meresap. Konfrontatif, terang itu konfrontatif. Jadi teologi yang adalah terang Allah itu pasti konfrontatif, mengusir gelap, ya. Integratif, artinya setelah mengalami konfrontasi dalam dunia, gelap disingkirkan, tetapi terang-terang umum dalam kebenaran umum, kebenaran ilmiah yang merupakan penyataan umum Allah, itu tetap ada, perlu diintegrasikan, maka menghasilkan kristalisasi teologi. Hasil dari integrasi teologi kebenaran Allah dengan kebenaran-kebenaran dari penyataan umum Allah, dari pengetahuan umum, dari filsafat, dari pengetahuan ilmiah yang ada di dalam dunia, dan semuanya tertuju bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Seperti itu. Selanjutnya kita juga sudah membahas Yeremia 9 ayat 24 bahwa ya, teologi itu adalah satu keindahan, sehingga seharusnya kemegahan kita bukan pada titel kita, bukan pada gedung gereja kita, bukan pada kekayaan kita. Kemegahan kita seharusnya pada teologi. Yeremia berkata, ya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku adalah Tuhan. Bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan. Ya, punya teologi, ya, seperti itu. Jadi luar biasa. Seharusnya teologi menjadi kemegahan kita, keindahan kita, kebahagiaan kita. Seperti itu. Tapi berapa banyak orang yang bermegah pada teologi? Sekarang bahkan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teologi termarginalkan dari kehidupan bergereja. Orang tidak mau lagi berteologi, ya, karena mereka berpikir teologi itu hanya sumber perdebatan, sumber perpecahan, sumber peperangan antar agama dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak mau berteologi dan tidak mau lagi memasyarakatkan teologi seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus ingat teologi sangat penting karena teologi dirumuskan dari Alkitab oleh seseorang, oleh teolog, oleh orang percaya yang membaca, meneliti Alkitab
dan membuat rumusan-rumusan itu namanya teologi. Jadi teologi sangat penting, tapi tetap harus diingat bahwa teologi bukanlah Alkitab. Ingat, teologi sangat penting, sangat-sangat penting, tapi teologi bukan Alkitab. Sehingga teologi tidaklah mutlak, dalam tanda kutip ya. Sebab kalau dia mendekati kebenaran Alkitab, maka kemutlakannya sangat tinggi. Yang mutlak adalah Alkitab yang adalah firman Allah. Ya, jadi saudara, kita terus harus mengevaluasi, mereformasi teologi kita. Ya, jangan kita menjadikan teologi sama dengan Alkitab. Walaupun teologi sangat penting dan tidak bisa dihindari, tapi teologi bukan Alkitab. Ya. Teologi mendekati kebenaran kemutlakan Alkitab jika dirumuskan oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui prinsip penafsiran yang benar, yang akibatnya teologi dapat memiliki kuasa memerdekakan dari dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa. Jadi teologi yang mendekati kebenaran kemutlakan Alkitab, ya, yang dirumuskan oleh pertolongan Roh Kudus melalui prinsip penafsiran yang benar, sehingga mendekati ya kebenaran Alkitab seperti itu, mengakibatkan teologi dapat memiliki kuasa memerdekakan dari dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa. Kita ingat saudara, ya, dalam Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengetahui kebenaran, ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi teologi yang ditafsirkan secara benar oleh pertolongan Roh Kudus mendekati kebenaran Alkitab, maka teologi itu punya kuasa memerdekakan. Kebenaran teologi punya kuasa memerdekakan. Memerdekakan dari apa? Dari dosa, bukan saja dari dosa, tapi juga dari hukum dosa. Karena dosa itu punya hukum, punya gravitasi, sehingga kita tidak mampu keluar dari dosa karena terikat oleh dosa. Tapi juga bukan saja dari dosa, hukum dosa, tapi juga hukuman dosa yang adalah maut itu. Ya, melalui teologi yang dirumuskan dari Alkitab, termasuk karya penebusan Yesus, maka manusia dapat dibebaskan dari dosa, hukum dosa, dan hukuman dosa. Ya, sebenarnya ini logis dan teologis. Karena di mana saja, jangankan kebenaran teologi, di mana saja kebenaran itu ditemukan, apakah di dalam penyataan umum, kebenaran pengetahuan umum, kebenaran pengetahuan sosial, kebenaran ilmiah, contohnya kebenaran matematika, ya, itu punya kuasa memerdekakan. Dulu waktu kita masih kecil, kita tidak tahu ya 5.000 kurang 700 berapa. Kita bodoh secara matematis. Tapi setelah kita bersekolah, belajar matematika, maka kebenaran matematika itu memerdekakan kita dari kebodohan matematis. Demikian juga kebenaran Allah yang dirumuskan dari Alkitab menghasilkan teologi yang benar dengan prinsip penafsiran yang benar oleh pertolongan Roh Kudus, maka teologi itu punya kuasa memerdekakan. Memerdekakan dari dosa, dari hukum dosa, dan hukuman dosa. Hal-hal ini nanti kita akan lihat dalam doktrin tentang kristologi, tentang keselamatan, soteriologi,
nanti kita akan lihat pada pembahasan selanjutnya, ya, saudara-saudara. Jadi luar biasa, sangat penting teologi itu, sangat penting. Jadi saudara-saudara, mari kiranya dengan pertolongan Roh Kudus yang membakar kita, ada kerinduan kita untuk belajar teologi, termasuk fasilitas yang Gospel Talk Indonesia sediakan ini, untuk belajar teologi secara gratis walaupun online, ya, tapi tidak menutup kemungkinan akan offline supaya dapat berinteraksi secara langsung. Oleh sebab itu, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya, yang berdomisili di Manado dan sekitarnya, silakan memberikan usulan untuk bisa offline sehingga kita bisa memadukan, kita bisa blended, ya, online dan offline. Offline untuk mereka yang ada di Manado dan sekitarnya, online yang tidak bisa hadir dan yang berada di berbagai tempat, bahkan berbagai dunia. Dan saudara-saudara, saya mau ingatkan, saya akan terus lampirkan di setiap video ini, ya, apa namanya, formulir untuk saudara mengisi data saudara sebagai database kami. Tolong. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu apa namanya eh, eh, ada pertanyaan sehubungan dengan pembahasan kita, ya, maka dapat dicantumkan dalam kolom-kolom komentar dan saya akan menjawabnya, ya, secara langsung sebelum memulai setiap materi atau memakai waktu khusus untuk itu, ya. Jadi Bapak Ibu, untuk perjumpaan kita saat ini sampai di sini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada waktu di depan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.